Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Yusuf Wibisono. Saya dari kelas 6B. Ingin mempresentasikan tugas UTS lapangan terbang tema perencanaan Bandara Jenderal Besar Sudirman. Dahuluan, Bandara Jenderal Besar Sudirman merupakan fasilitas transportasi udara yang memiliki posisi strategis di bagian barat Provinsi Jawa Tengah. Bandara ini terletak di Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, dan mulai melayani penerbangan komersial sejak tahun 2021. Keberadaannya menjadi akses penting yang menghubungkan kawasan Barlingmas Cakep yang meliputi Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen dengan berbagai kota besar di Indonesia. Mengambil nama dari tokoh pahlawan nasional asal daerah tersebut, Jenderal Besar Sudirman, bandara ini diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, memperlancar arus mobilitas masyarakat, serta mempererat konektivitas antar wilayah. Dengan dukungan pengembangan fasilitas yang berkelanjutan dan peran pentingnya dalam sektor pariwisata maupun perdagangan, bandara ini menjadi lambang kemajuan dan kebangkitan kawasan Karisidenan Banyumas di era modern. Yang pertama, tata letak landasan pacu, taxiway, dan apron. Landasan pacu dirancang sepanjang 1.600 meter dan lebar 30 meter supaya bisa dipakai pesawat kelas menengah kayak ATR 12 atau pesawat kecil lainnya. Desainnya sudah mengikuti standar internasional dan standar nasional supaya aman buat penerbangan. Selain itu, posisi landasan juga disesuaikan dengan arah angin supaya pesawat bisa lepas landas dan mendarat dengan lancar dan aman. Taxiway itu jalur yang menghubungkan landasan pacu ke apron, tempat pesawat parkir. Tata letaknya dibuat supaya pesawat bisa bergerak tanpa hambatan, biar gak antri lama dan risiko kecelakaan bisa diminimalkan. Lebar dan tikungan taxiway disesuaikan sama ukuran pesawat yang bakal dipakai. Apron adalah area parkir pesawat, desainnya supaya bisa nampung beberapa pesawat sekaligus dan pesawat bisa boarding, isi bahan bakar, dan dilayani dengan aman dan efisien. Di area ini juga ada fasilitas buat kendaraan yang ngurusin pesawat. 2. Sistem drainase, analisis curah hujan. Sistem drainase dirancang berdasarkan data curah hujan maksimum di daerah Purbalingga, khususnya curah hujan harian dengan periode ulang 5 tahun. Ini buat menentukan seberapa besar air hujan yang harus dialirkan supaya agak banjir atau genangan. Desain saluran utama pakai UDIT beton ukuran besar, misalnya 1400 x 1200 x 1200 mm dan 1600 x 1850 x 1200 mm dibagi jadi dua bagian dengan panjang total sekitar 1600 meter. Saluran ini penting supaya air hujan nggak menggenang di landasan pacu dan apron. Pemeliharaan supaya drainase tetap lancar perlu dilakukan pembersihan rutin dan dari sampah dan lumpur supaya nggak mampet dan tetap berfungsi maksimal. Ketiga, perencanaan perkerasan. Metode perkerasan landasan pacu, taxiway, dan apron dibuat pakai mode dari FAA yang sudah terbukti kuat bandara dengan pesawat kelas menengah. Struktur lapisan, surface course pakai aspal panas tebal 10 cm yang tahan banting dan aus. Base course pakai material kerikil setebal 10 cm buat nyebarin beban. Subbase course pakai material granular setebal 25 cm buat menyangga dan bantu drainase. Kondisi tanah dasar punya kekuatan sedang, nilai CPR sekitar 6%, jadi perkerasan harus dirancang supaya kuat dan gak gampang rusak waktu pesawat lewat. 4. Fasilitas terminal, kapasitas dan fasilitas. Terminal dirancang buat melayani penerbangan domestik dengan kapasitas sesuai perkiraan penumpang ke depannya. Fasilitasnya lengkap dari ruang tunggu, loket check-in, pemeriksaan keamanan, sampai area boarding yang nyaman. Desain, konsepnya ekokultural airport, artinya desainnya menggabungkan unsur budaya lokal dan ramah lingkungan. Contohnya pakai bahan alami kayak kayu dan batu lokal. Ventilasi alami supaya nggak terlalu banyak pakai AC, dan pencahayaan alami supaya menghemat listrik. Aksesibilitas, terminal juga dibuat supaya mudah diakses semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dengan fasilitas seperti jalur landai, toilet khusus, dan petunjuk yang jelas. Kesimpulan,
Perencanaan Bandara Jenderal Besar Sudirman sudah diperhatikan banyak hal penting, mulai dari tata letak landasan yang aman, sistem drainase yang efektif supaya tidak banjir, perkerasan yang kuat dan tahan lama, sampai fasilitas terminal yang nyaman dan ramah lingkungan. Semua ini dibuat supaya bandara bisa beroperasi dengan lancar, aman, dan bikin penumpang betah. Sekian, terima kasih.